yang masih dalam masa pemantauan 64 orang, 41 sudah selesai. PDP total ada 10, tetapi yang 6 hasilnya sudah diketahui negatif, sudah selesai, 4 masih sedang dirawat di RSP. Nah, untuk kepentingan hal tersebut, kita sudah ada ditunjuk laborat yang terbaru dari Menkes, yaitu laborat dari B2, P2, BRP. Jadi sangat memudahkan. VTM sampai saat ini B2, P2, BRP masih bisa mencubre. Nah, ini sedang kami di Dinas Kesehatan pengadaan menyiapkan VTM. Semoga sebelum menipis sudah bisa kami siapkan VTM melalui pengadaan di Dinas Kesehatan. Untuk APD, coverall, masker masih saat ini dengan jumlah PDP yang dirawat. Jadi Rumah Sakit Aryo Wirawan kemarin secara mandiri dari rumah sakit sudah datang. Jadi tetapi di stok di Dinas Kesehatan kami memang masih ada, tetapi kami sudah mengajukan untuk pengadaan sehingga kami mensuplai dari rumah sakit. Kalau ada rujukan PDP kami baru mengirim sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf karena kami harus bisa berbagi sebelum barang yang kita order turun. Kemudian untuk kesiapan ini kami ada dengan semua rumah sakit yang ada, Direktur DKT ada di DKT Dr. Gani Asmir, kemudian Direktur RSUD Kota Salatiga, Direktur RSPAW sebagai rujukan ini pertama, dan Direktur Puri AC swasta, kemudian dari Rumah Sakit Sejahtera Bakti. Jadi lini pertama RSPAW, kemudian lini kedua DKT RSP, ya RSU, untuk yang lini kedua RSU Salatiga dan RST Dr. Asmir. Nah, lini ketiga ini sedang kami siapkan. Ini tadi kami sudah sebelum hadir untuk Fitcon, kita sudah rapat bersama dengan Direktur Rumah Sakit untuk siap untuk lini ketiga. Jadi kami berusaha untuk tetap menyikapi hal tersebut. Memang sampai saat ini yang paling urgent mungkin ya memang kita harus menyiapkan APD. Yang mudah-mudahan ini segera bisa apa yang kami order juga bisa mencukupi. Itu sementara itu yang bisa kami lakukan. Baik, terima kasih Bu Kadin. Pak, ini Kak Bukit TNI ya. Gimana Pak, sudah ada pasien yang dirawat di sana? Sudah Pak, kemarin satu dirawat, ini yang sedang masih ada di isolasi, yang kemarin juga ada satu, tapi untuk lebih lanjutnya yang dari pasien kemarin hari Minggu kita rujuk ke RSPAW karena masih bisa merujuk ke sana, tapi ini tambah lagi satu. Ya, terima kasih. Mohon terus, semoga bagus. Bu Kadis, itu pengadaan APD-nya pengadaan internal dari antar dinas sendiri ya? Ya, prinsip rumah sakit semua memang pengadaan mencukupi yang mandiri Pak, tapi kami dana dari disuplai dari Pemkot, jadi ada disiapkan untuk 3M untuk APD, jadi kami berusaha sampai ke penyemprotan, kemudian semuanya kami lakukan satu pintu. Bukan APD. Pengadaan APD dilaksanakan oleh rumah sakit atau oleh dinas? Rumah sakit mengadakan sendiri, dinas juga iya Pak. Oke, sudah bisa dapat apa barangnya? Masker, coverall sudah dapat, kemudian hand sanitizer sampai desinfektan, meskipun tidak sejumlah yang kita pesan. Oke, apakah dari seluruhnya itu sudah terkirim semuanya?
Untuk total yang diorder belum Mbak, tapi contoh masker bedah kemarin sudah 100 box seperti itu, kemudian dan desinfektan, kemudian 10.000 ya, 10.000 untuk RSUD juga juga secara mandiri juga mengadakan. Jadi ini di Rumah Sakit Dr. Asmir juga mengadakan mandiri 1.000 ya Pak. 1.000 yang dari Sritek ya, ini mengadakan. Jadi semua rumah sakit kalau emergensi misalkan butuh seperti rumah sakit swasta Puri AC harus merujuk APD kami kirim Pak. Jadi kami tidak menyetop rumah sakit kalau kondisi tidak punya, kemudian emergensi dari dinas kesehatan akan kirim APD yang ada stok kami. Gitu. Berarti pengadaan APD mandiri sebenarnya relatif tidak sulit kan? Ya masing-masing dengan ya kreativitas mengadakan di mana seperti RSPAW juga pengadaannya juga turun sukses ya mohon doanya mudah-mudahan begitu di Salatiga. Nah ini yang Rumah Sakit Dr. Asmir ini juga bukan pertanyaannya bukan itu. Berarti pengadaan APD secara mandiri tidak sulit kan? Insya Allah tidak. Tidak kan? Kira-kira kok yang lain kesulitan itu sulitnya apa sebenarnya? Ya, mungkin belum ketemu penyediaannya yang kalau dijawab nggak sulit ya? Karena modelnya gini sekarang penyedia order langsung cash bayar. Itu nggak apa-apa. Order cash bayar nggak apa-apa, tapi kan barangnya ada. Iya, selama ini insya Allah Salatiga masih bisa kami handle, masih bisa. Nah, tularkan ilmunya itu kepada yang lain, Bu. Ya, nanti semua yang mendengarkan video conference ini tularkan ilmunya. Kalau kemudian order bayar depan dan sebagainya karena kondisi darurat, lakukan. Hingga kontraknya diawasi dengan baik. Kalau perlu perusahaannya pastikan ada di mana. Kalau perlu polisi suruh ngawal, kejaksaan suruh ngawal, TNI suruh ngawal, biar tidak ada yang main satupun gitu ya. Jangan sampai juga di kesempatan yang seperti ini nanti ada kekeliruan, mafia, korupsi, hati-hati betul ya. Pastikan betul ini. Kalau ada orang yang bisa korupsi atau kerja korupsi, nanti hati-hati ini dilaknat betul ini. Jadi jenengan tunjukkan saja sama teman-teman yang lain. Ini kisah sukses pengadaan versi Salatiga. Nanti yang lain belajar. Tadi yang baju Komro itu sudah saya kasihkan keyword belajar dari Rumah Sakit Muardi. Kalau nggak salah harganya cuma 35.000. Nah, jenengan mau pilih yang mana? Gaya dewe gampang. Gubernur itu gawe. Diajarinya nggak sulit ya. Termasuk kami dari Muardi juga Pak. Nggak apa-apa. Makanya nanti di-share pengalaman ini agar nanti tidak ada lagi yang teriak-teriak kesulitan. Nah, kalau kesulitan betul-betul teriaknya hanya boleh ke direktur rumah sakit, kepala dinas, atau lapor kepada kami. Kata nggih Bu nggih. Ya, terima kasih juga untuk bapak-bapak yang lain atas bantuannya ya. Baik, terima kasih untuk SK Sebidang Semarang. Sementara ini dulu, kalau nanti kita putaran masih ada waktu, kita selesaikan yang lain. Sekarang untuk ekskasi Jenderal Surakarta, saya undang Kepala Dinas Kota Surakarta. Silakan. Kuning. Selamat pagi, Pak Bu, yang saya hormati, Pak Yudi, Bapak Wakil Gubernur. Perlu kami laporkan bahwa kami yang hadir di sini adalah didampingi oleh Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, kemudian Bapak Ketua Satgas, yaitu Bapak Sekda, kemudian seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Surakarta, dan seluruh kepala bidang yang ada di Kota Surakarta. Kami berada di sini sejumlah 28 orang, Pak Bu. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa di Kota Surakarta saat ini untuk Kota Solo ini kasus yang positif itu ada 3, kemudian dari 3 itu
itu meninggal 1, masih dirawat 2. Kemudian untuk yang PDP di Kota Surakarta itu ada 4, dirawat 4. Kemudian karena Surakarta ini merupakan rujukan dari yang lain, sehingga rumah sakit yang ada di Solo ini merawat dari luar Solo. Ini yang dari luar kota, yang confirm itu ada 3, yang dirawat ada 2, kemudian yang meninggal 1. Kemudian PDP dari luar Solo ada 15, yang dirawat 14, yang meninggal 1. Kemudian Bapak Gubernur yang terhormat, untuk ODP yang ada di wilayah Kota Surakarta ini kami ada 2.795. Dari 2.795 ini yang high risk itu ada 75. Kemudian yang medium risk ada 272. Kemudian yang low risk ini ada 2448. Kemudian kami melakukan karantina mandiri terhadap kontak erat dari penderita yang confirm itu ada 56 jiwa yang kami karantina mulai tanggal 12 Maret kemarin. Kemudian permasalahan yang kami hadapi Bapak Gubernur adalah APD yang terbatas. Mungkin ini beda dengan Salatiga. Kami pengadaannya itu agak sulit, termasuk juga pengadaan oleh teman-teman yang di rumah sakit dan di dinas kesehatan. Kemarin kami mengadakan di dinas kesehatan dengan alokasi dana dari Pemda, itu kami mendapat juga tidak banyak. Kemudian juga kami bantukan kepada rumah sakit yang merawat. Kemudian VPN ini belum tersedia dan ini dalam proses pengadaan. Kemarin tersedia terbatas, ini untuk kami pakai hari ini dan kami selalu berkoordinasi dengan Dinkestok dan BPKR Jogja. Kemudian dari rumah sakit yang melayani, satu adalah rumah sakit rujukan lini pertama yaitu Muwadi. Saat ini Dr. Cahyono ini juga rawuh sendiri sebagai Direktur Rumah Sakit Muwadi didampingi oleh Dr. Harsini, bahwa rumah sakit lini pertama adalah Dr. Muwadi, kemudian sesuai dengan SK dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu ada rumah sakit PKU, rumah sakit Kasidu, rumah sakit Dr. Un, kemudian DKP dan rumah sakit umum daerah Kota Surakarta, dan ini para direkturnya hadir semuanya, ini sebagai lini kedua. Tetapi kami juga mempersiapkan, intinya adalah kalau seandainya terjadi kemungkinan yang terburuk, kami harus siapkan bahwa seluruh rumah sakit yang ada di Kota Surakarta harus mau dan harus mampu untuk merawat pasien ini. Bapak Gubernur yang terhormat, kami di Kota Surakarta ini sebetulnya ada rumah sakit paru, jadi dari BPKPM, yang akan berubah menjadi rumah sakit. Kami usul Bapak, kalau ini seandainya difungsikan sebagai rujukan, bahwa di sana kan kekhususannya adalah paru. Ini kami usul Pak Yuli, mungkin ini menjadi bahan untuk pertimbangan. Juga di sana bednya juga banyak dan spesialisnya juga paru. Kemudian Bapak Gubernur yang saya hormati, bahwa kami selalu mengadakan tracing kepada peserta, kepada penderita yang confirm ini terus menerus, jadi tidak berhenti. Karena begitu kami mendapatkan informasi dia pernah kemana, ini langsung kami lakukan pelacakan terhadap kontak pasien tersebut. Kemudian dari kontak pasien tersebut ada kontak erat. Kontak erat ini sebanyak 100 kontak erat risiko tinggi, ada 106. Kemudian kontak erat risiko rendah itu ada 20. Demikian Bapak laporan sementara dari kami dari Kota Surakarta. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadin, lengkap sekali laporannya, Mas Nuwun. Monggo Pak Bu. Bu Kadin, Pak Wakil, begini ya. Kalau untuk APD sama dengan yang lain semuanya,
Nanti anu aja deh, didaftar, dimasukkan, kita akan cari. Saya lagi cari kalau Bapak Ibu dari seluruh kepala dinas yang hari ini hadir, dari rumah sakit yang hadir, tolong saya dikasih tahu kalau ada yang tahu pabriknya PTM ini nanti. Tolong kirim nomor teleponnya ke saya. Kalau penyalur kan dia mungkin bisa import, bisa beli gitu ya. Tapi kalau ada yang bisa kita melompat, dicari nanti saya apa namanya carikan lompatannya. Ya, itu kalau soal PTM. Tapi kalau APD yang lain untuk pelindung, rasa-rasanya kok tidak terlalu sulit ya. Nanti yang Solo kalau butuh, kalau coba komunikasi dengan yang Muati tadi untuk bisa membuat sendiri. Ini kemarin ada rumah sakit baru, rumah sakit Insinyur Soekarno ya, yang katanya mau siap. Sakit Bung Karno, Bapak. Ya, rumah sakit Bung Karno itu siap untuk dijadikan rumah sakit backup untuk ini apa enggak ya? Harus kami siapkan, Bapak, secara bertahap kami harus siapkan. Berapa lama Anda bisa menyiapkan itu? Ini kami sudah koordinasi dengan Dr. Cahyono nanti untuk bisa ikut setting Bapak. Mudah-mudahan nanti kami ke lapangan dengan Dr. Cahyono untuk melihat, karena terus terang Bapak, kami harus melihat terhadap kapasitas sumber daya yang ada juga. Kalau melakukan setting itu butuh waktu berapa lama? Mungkin Dr. Cahyono bisa bantu, Dokter. Kalau kita melihat di Muwardi itu setting dari 8 ke 27 bed itu kita butuh sekitar 2 minggu. Dari 27 bed ke 54 bed itu saya butuh sekitar 1 bulan. Mudah-mudahan kalau ada dananya mungkin bisa 2 minggu. Mungkin untuk seperti itu Pak. Saya lihat nanya asal apa Pak. Saya belum ada nanya. Oke, berarti Bu Kadinkes sama Pak Dirut, coba setelah acara ini Anda langsung cek, Anda hitung kenapa ngesetnya lama, kurang orang atau kurang duit ya. Itu ada dana DPRDAP nanti yang bisa dipakai, kita muter-muter juga bisa. Artinya Solo harus siap betul, siaga betul, karena posisinya pasti akan menjadi rujukan dan di sana sudah ada cukup lengkap ya. Yang positif ada, yang PDP ada, ODP apa lagi. Ini tindakan yang mesti kita lakukan secara ekstra, secara cepat. Maka tolong nanti setelah acara ini selesai untuk Solo, Anda boleh bubar. Silakan kemudian cari inventarisasi rumah sakit yang siap membantu. Yang itu nanti langsung dicek, hitung satu persatu, butuhnya apa-apa, biar kita kerjanya ngebut. Cerita 1 bulan nggak laku, ceritanya sekarang minggu, ya. Maaf, kalau kita cerita 1 bulan nggak laku, ceritanya minggu. Kita sudah lihat kemarin yang kita rapat, khususnya dari Pemprov, apa yang sudah kita hitung bagaimana perkembangan penyakit ini, maka kita harus melakukan tindakan super cepat. Segera daya, ilmu pengetahuan, solusi, jejaring, hari ini tengok kita diuji. Ya, tolong setelah ini jenengan boleh bubar, langsung cek saja buat kalkulasi hari ini, biar dilaporkan pada Pak Yuli. Begitu ya Pak Cahyo ya. Ya siap Pak. Oke, Bu Kadinkes begitu ya. Oh ya, yang rumah sakit swasta ada berapa di situ? 18 Bapak. 18 yang siap ngacung. Yang siap jadi rujukan. Yang siap jadi rujukan berapa rumah sakit? Tunjukkan sendiri. Yang siap, saya siap Pak, begitu. Ada berapa orang? Siap jadi rujukan untuk merawat pasien, sehingga mesti menyiapkan isolasinya, menyiapkan segala tetek sama bengennya. Rumah sakit Kasih Ibu, silahkan tunjuk jari. Yang siap aja, yang siap tuh disebutin berapa rumah sakit. Selamat pagi Pak Gubernur. Ya. Saya Dr. Novita Cahyanisi, spesialis paru dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Ya. Saat ini kami menyiapkan memang baru ada 2 ruang isolasi dengan bisa dibilang dengan tekanan negatif. Hanya 2 Pak. Rencana memang Ibu Direktur akan menyiapkan lagi 1 ruangan khusus untuk penanganan corona ini.
Oke, terima kasih. Sama lagi ya. Oke, Bu Kepala Dinas, sudah Bu Kepala Dinas dulu. Jadi Bapak siap. Bu Kepala Dinas, kira-kira sudah didaftar atau belum rumah sakit yang siap spesifikasi Ibu tadi? Ampun Bapak. Ada berapa rumah sakit yang sudah mendeklarasikan siap? Jadi yang jelas ada 5 Bapak yang kemarin di SK Bapak Gubernur itu semua ruang isolasinya 2 Bapak. Kami mempunyai jadi kalau kami jumlah Bapak pada posisi saat ini jumlah ruang isolasi ada 21 Bapak. Oke, mohon maaf. Yang sudah di SK-kan berarti sudah siap. Ada nggak tambahan di luar SK? Sekarang kita bicara senario plan B. Plan B-nya adalah terjadi ledakan karena social distancing kita itu tidak sukses. Ya, ingat, sing wedangan di Solo masih banyak, yang pasar masih banyak. Ya, mungkin kita tidak pernah bisa merasakan bahwa itulah penyakit tertular. Di sana sudah ada yang positif, maka kemudian TikTok mereka sudah kemana-mana. Maka Solo yang sudah dinyatakan KLB belum terasa tindakan yang luar biasa di masyarakat. Apa artinya? Gampang saja. Maka social distancing-nya gagal, prevensinya gagal, maka kita mesti pakai skenario menyediakan rumah sakit yang banyak. Ya, saya khawatir mudah-mudahan tidak, saya selalu berdoa agar tidak terjadi outbreak di Solo Raya, bukan Solo Surakarta, Solo Raya, karena penyakitnya nggak punya KTP, dia jalan-jalan kemana-mana. Ya, maka tolong Bu dihitung kira-kira di luar yang kita SK-kan, panjenengan cari rumah sakit lain dijak ngacung. Sopo sing gelem menjadi bagian untuk menyelesaikan ini, terserah. Punya 1, punya 2 ruang isolasi, punya 3 nggak apa-apa. Tapi ikhlas mereka lillahi ta'ala dan kemudian tidak akan menolak pasien karena ketakutan. Ya. Saya sudah mendengar, ini untuk semuanya saja, saya sudah mendengar rumah sakit beberapa ini kalau dikirimi pasien itu sudah mulai menolak karena takut. Ini seluruh rumah sakit ya, saya ingatkan. Sudah ada rumah sakit yang takut. Kalau rumah sakit menerima pasien itu kemudian nanti jangan ke rumah sakit itu karena sudah ada coronanya. Maka ini penting untuk dijelaskan pada masyarakat. Tolong diajak yang di luar SK untuk membuat plan B. Kalau terjadi outbreak, kalau kemudian kita preventifnya nggak bisa, maka semua akan memuncak kepada panjenengan di rumah sakit semua. Ini maksud saya, rapat pagi ini semua harus menghitung itu tambahan rumah sakit yang siap. Atau dibalik nanti pertanyaannya gini, rumah sakit yang tidak siap mana? Nah, rumah sakit yang tidak siap itu sudah tinggalkan saja, agar kita orang ngarep-ngarep. Maka kita akan bicara hotel mana yang kita siapkan, kita bicarakan ruang-ruang gede, tempat-tempat di yang kita miliki dan sebagainya untuk membuat yang alternatif. Saya berdoa kita tidak seperti Italia, ya, tapi kita belajar dari Italia yang memang sekarang mengerikan sekali soal itu. Kapan nggih Bu nggih, Kepala Dinas? Nggih Bapak siap. Nggih, langsung didaftar nggih. Siap. Oke, nggih, matur nuwun. Termasuk Rumah Sakit Bung Karno segera disiapkan. Nggih siap. Terima kasih Bu Ning, Pak Wawani, matur nuwun. Kita meloncat dulu ke Karsidenan Banyumas. Silahkan Pak Wakil Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gubernur, Pak Kepala Dinas. Mohon izin. Ya. Mohon izin saya mewakili Bapak Kapolres karena beliau sudah sakit. Kami laporkan bahwa di Kabupaten Banyumas sampai saat ini kita orang dengan pemantauan sudah sebanyak 173. Ini sudah tersebar di 25 kecamatan. Hanya 2 kecamatan yang belum ada laporan untuk ODP ini. Kemudian untuk PDP ada 13 dan ada 1 yang confirm positif. Jadi keseluruhan yang sedang dirawat ada sejumlah 14 orang.
Kemudian yang sudah dilakukan pemeriksaan swab 8, sedangkan yang 5 tinggal dikirim. Kemudian untuk di Kabupaten Banyumas, ini rumah sakit lini pertama ada 2, yaitu Rumah Sakit Margono dan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Kemudian untuk yang lini kedua ada Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Kemudian di sini hadir direktur dari rumah sakit swasta. Jadi ada 10 direktur yang hadir bersama kami, Bapak. Kemudian untuk kasus yang positif tadi, kemarin hari Sabtu sejak dinyatakan sejak kita menerima hasil itu oleh Bapak Bupati sudah dikoordinasikan. Kemudian dari berikutnya kami melakukan pelacakan. Saat pelacakan ini kita kita temukan bahwa kontak eratnya ada kontak erat yang tinggi ada 3 orang, kemudian yang kontak erat terdekat ada 19 orang. Nah, dari kronologi perjalanannya yang positif ini sempat sebelum sakit atau ketika masa inkubasi itu melakukan perjalanan ke Solo dan ke Semarang. Kemudian juga bahwa yang positif ini adalah karyawan satu perusahaan swasta di daerah Banjarnegara. Jadi untuk pelacakannya memang kita dengan kabupaten yang lainnya. Kemudian untuk APD kita mengalami masalah Bapak dalam hal ketika pengadaan. Saya kira semua mengalami kesulitan termasuk di Kabupaten Banyumas, betul apa enggak? Betul ya? Betul ya Patri ya? Ya. Nah coba. Mungkin Pak. Ya. Kalau dari Margono itu kita kerjasama dengan Eijkman Pak. Ya. Jadi kami dapatkan PDF dari Eijkman. Ini persediaan kami cukup. Nah, oke. Nah, ini contoh ya. VTM yang sulit, sumbernya itu kira-kira ada di Balitbangkes Pusat, ada di Eijkman, ada di UNER. Kami kemarin memproduksi sendiri di Jateng, tapi karena kapasitasnya sangat kecil, maka kita tidak bisa memenuhi semua. Ikhtiarnya adalah kita harus mencari sumber-sumber yang lain. Umpama, tadi ada contoh Dr. Tri, ada di Eijkman. Hari ini, kalau perlu nanti setelah ini, biar Kadinkes saya kontak sama Balitbangkes Pusat, di Eijkman, di UNER, menjaga apa namanya, BTKL yang ada di Jogja, dan sumber-sumber lain. Ya. Karena kemarin kita bisa membuat sendiri dengan reagennya, tapi kita tidak punya damtron atau alat untuk menswabnya itu. Katanya itu mesti beli dari beberapa negara, ya. Nanti negaranya ada di mana kita cari. Maksud saya rapat hari ini, kalau Bapak Ibu punya informasi itu, maka tadi Muwardi punya contoh baju istilah baju astronot gue, ya tetap jenengan tinggal tiru. Ini ada pengalamannya dari Margono, dia bisa ke Eijkman. Nah sebenarnya yang lain nanti merujuk. Kalau perlu nanti atas nama seluruh kekuatan dari Jawa Tengah, biar kami minta gugus ini, gugus tugasnya nanti akan mencari atas nama seluruh Jawa Tengah, biar kita semuanya siap. Begitu ya Bu. Carikan solusi. Semua saya tugaskan, tolong carikan saya di mana VTM itu ada. Tunjukkan tempatnya saja. Biar kita berikhtiar mencari. Apakah impor, nanti saya kontaknya, apakah lewat distributor, apakah lewat tempat-tempat yang ada. Kenapa kemudian kita lakukan? Kita tidak bisa mengelola negara dengan kondisi darurat ini dengan cara biasa. Kita harus melakukan dengan cara yang luar biasa. Maka kemudian kita harus menggunakan seluruh daya, doa, jejaring semuanya untuk mencarikan.
Maka nun sewu ya Pak Kadis, nun sewu. Maka saya mintakan, ya saya cari nggak dapat Pak, golein nanti. Boleh nggak disebutkan ke saya, sebutkan 10 perusahaan pengadaan yang Anda berikan. Aku tugas tak telepon. Saya begitu kemarin nyari, nemu muter-muter, golek itu setengah mati ya. Begitu dapat satu ternyata di Sukoharjo harus tak telepon, ya itu punten. Jadi kalau jenengan sekarang mau beli, jenengan tinggal kirim duitnya, sudah ada pabriknya ternyata di Jawa Tengah. Produk larang. Saya boleh sing murah, belum ada kemuardi. Wes toh. Oke. Ya, Pak. Ya. Nek nyambut gawe karo aku ngono kuwi. Nek nyambut gawe ini biasa, tak dadekne lurah sampean. Ya semangat ya semua ya. Siap. Dua koma betul yang berbeda. Saat ini posisinya 32, posisinya 4. Terima kasih. Ya satu lagi, kuwi DPRD Blora itu periksa foto. Belum. Ini Pak. Udah kenalkan Pak. Ya. Ya rupa itu tidak terkenal ya. Saya briefing Pak. Saya briefing terkenal. Tidak namanya kasih mic-nya. Saya Pak sudah lulus uji kesabaran. Namanya siapa namanya Pak? Edi Sucipto. Bapak Edi Sucipto. Lah kok DPRD diperiksa ora gelem iki jenengan iki ngomongin nesu ngamuk ngomong kok itu kok nesu kaya ngono iki ceritane. Bilang ya salah, enggak bilang ya salah Pak, tetap Pak. Dia sudah marah duluan. Ini apa? Dia kemarin tanya, kalau Pak Bupati di hari luar daerah diperiksa, saya bilang diperiksa. Dia malah bilang, gitu. Jenengan pertama kali kok beliau bisa marahin jenengan buat tabok, bawa naiknya apa, bawa pisui apa jenengan? Enggak sama sekali. Dia langsung dari bis kan sudah marah-marah. Dia. Kalau yang problem pertama, kedua, ketiga enggak marah. Dia marah respon pada kita. Tapi dia datang, yang lainnya juga ikut marah. Oh, enggak, jenengan itu nawani apa kok nesu? Ya cuma pemeriksaan biasa, enggak ada yang lain. Jenengan matur kali anggota dewan yang terhormat itu kalimatnya apa? Awal-awal itu, cerita. Maaf, ini mau adakan pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan. Rombongan dari Puskesmas bersama dengan dinas kesehatan akan dilakukan uji kesehatan karena dari luar daerah. Terus Dia langsung marah, mana surat tugasnya? oh, jadi jenengan jane ngomongin ngono kuwi to. Aja jenengan aja sunan. Ayo kene tak kerso kabeh. Tidak. Boten apa? Boten. Ya wes. Ya pun perlu sejarah kesabaran. Wong DPR iki yo wakil rakyat, pejabat negara ya kita harus hormati sama beliau gitu. Nek saat ini pun periksa kabeh to? Sudah. Oh, sudah. Sing nesu ki ada periksa. Sudah. Oh, oke. Nek sesone nek jenengan sing periksa, terus nyenesu jenengan mundur 2 meter sampai Oh, siap. Mas me itu mau muncrat. Sama ibu bisa nek tepane ngono ya. Oh iya, siap. Lulus semangat semuanya, Bora ya. Siap. Ya sudah, harus untuk kali sindiran kedua dulu. Yang kedua siapa yang berbicara? Kita dulu. Nomor silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan Purworejo ODP dulu mohon maaf Pak Gubernur kosong tetapi itu besar Bapak Usah itu tidak ada mohon dikasih ada di